Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menuntut ilmu dan juga menambah pengetahuan kita terkait pengetahuan pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari pada materi kali ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Pada materi kali ini kita akan membahas materi mengenai indahnya berakhlak terpuji. Nah, kita di sini akan membahas terkait akhlak terpuji. Akhlak terpuji dapat juga disebut dengan akhlak mahmudah. Kalau akhlak tercela, itu namanya akhlak mazmumah. Nah, akhlak terpuji ini adalah akhlak yang wajib kita contoh dan juga wajib kita jadikan pedoman dalam kehidupan keseharian kita. Sedangkan kalau akhlak tercela adalah akhlak yang wajib kita hindari dari setiap kegiatan kita di kehidupan kita sehari-hari, karena akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa akhlak terpuji yang bisa kita pelajari sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Slide selanjutnya, beberapa pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada materi kali ini, yakni beberapa akhlak terpuji yang wajib kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berbaik sangka. Yang kedua adalah sikap simpatik. Yang ketiga adalah sikap toleran. Dan yang keempat adalah sikap hidup rukun. Oke, kita menuju materi kita yang pertama, yakni berbaik sangka. Berbaik sangka atau berprasangka baik sering disebut dengan istilah berpikir positif atau positive thinking. Lawannya yakni berburuk sangka. Berburuk sangka adalah negative thinking atau berpikir negatif. Maksudnya ini apa? Maksudnya berpikir positif adalah memandang atau menyikapi segala sesuatu secara baik. Contohnya, ketika kita melihat dan berkenalan dengan seseorang, kita harus mengedepankan pikiran yang positif serta menilai seseorang tersebut dengan penilaian yang baik tanpa ada kecurigaan tentang keburukannya. Nah, istilah berbaik sangka dalam Islam itu disebut dengan husnuzon. Sedangkan lawannya adalah suuzon atau berburuk sangka. Nah, husnuzon ini adalah salah satu sikap yang sangat dianjurkan dan diperintah oleh Allah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allah sendiri melarang kita untuk bersikap buruk sangka kepada orang lain atau bisa kita kenal dengan istilah suuzon, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya,
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang udah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan juga Maha penyayang. Nah, ini dalam surat ini mengapa kita harus berbaik sangka atau kita harus berpikir positif terhadap orang lain? Hal ini kita lakukan karena sesungguhnya orang lain seringkali tidak seburuk apa yang kita kira, bahkan sebaliknya. Kadangkala orang yang berpenampilan sederhana, tetapi beliau ini memiliki kelebihan dan kebaikan yang melebihi dari orang yang berpenampilan rapi dan juga terkesan mewah. Contoh terbaik ya, salah satu sikap berbaik sangka ini kita dapat lihat dalam kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Kisahnya yakni suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menambah ilmu dari seseorang yang sedang berdiri di tepi pantai yang mempertemukan dua arus laut. Nah, setelah Nabi Musa berkeliling mencari tempat yang dimaksud, oh ternyata di situ adalah Nabi Khidir orangnya. Nah, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa menjawab, beliau berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Nabi Khidir berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, atau berburuk sangka kepadaku, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, hingga pada perjalanan tersebut Nabi Khidir melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak biasanya, sehingga menimbulkan prasangka dan pertanyaan dari Nabi Musa. Mendapati pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Musa, seperti saat itu Nabi Khidir tiba-tiba melobangi sebuah kapal, tiba-tiba membunuh seorang anak. Ya, Nabi Musa bingung. Dia bertanya terus kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama aku. Bukanlah aku melakukan itu kemauanku sendiri, melainkan yang demikian itu merupakan perbuatan yang kamu tidak dapat mengetahui tujuan yang sebenarnya dan bersabar terhadapnya." Nah, ada beberapa alasan mengapa Nabi Khidir melakukan itu. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir kok membocorkan kapalnya? Ya, karena di dalam kapal tersebut terdapat seorang pemberontak atau orang yang mau merampok, sehingga Nabi Khidir melobangi perahu atau kapal tersebut hingga perahu tersebut atau kapal tersebut tenggelam. Lalu kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil tersebut? Ya, karena pada masa depan anak kecil tersebut akan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nah, itu beberapa penjelasan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa, bahwasanya janganlah berprasangka buruk terlebih dahulu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir sebelum Nabi Musa mengetahui bagaimana cerita kedepannya. Nah, dalam kisah ini, pelajaran penting yang dapat kita petik adalah kita harus selalu berbaik sangka dan berpikir positif terhadap orang lain. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah seburuk apa yang kita pikirkan, sebab kita hanya bisa melihat apa yang tampak, tetapi tidak tahu niat baik apa yang ada di dalam hatinya. Nah, jangan melihat orang dari covernya saja. Oke, ini berbaik sangka. Selanjutnya, sikap terpuji selanjutnya adalah simpatik. Ada suatu cerita, yakni ketika Rasulullah menjadi imam sholat. Nah, para sahabat yang menjadi makmum di belakangnya
mendengar bunyi menggerutup seolah-olah sendi pada tubuh Rasulullah itu bergeser antara satu sama lain. Sayyidina Umar yang tidak tahan melihat keadaan baginda itu langsung bertanya setelah selesai sholat, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah Tuhan menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Anda sakit?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Alhamdulillah, aku sehat dan juga segar." Mendengar jawaban itu, sahabat Umar melanjutkan pertanyaannya, "Lalu mengapa setiap kali Anda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh Tuhan? Kami yakin engkau sedang sakit." Melihat kecemasan di wajah para sahabatnya, termasuk Sayyidina Umar, Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat terkejut. Ternyata perut Rasulullah yang kempis kelihatan dililit sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi halus setiap kali tubuh Rasulullah bergerak. Umar memberanikan diri berkata, "Ya Rasulullah, adakah bila Anda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, lalu kami hanya akan tinggal diam?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak, sahabatku. Aku tahu apapun akan engkau korbankan demi Rasulmu ini. Tetapi apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya?" Para sahabat hanya tertegun. Rasulullah melanjutkan, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tidak ada yang kelaparan di akhirat kelak." Nah, dari kisah atas banyak pelajaran yang kita teladani dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yakni antara lain sikap simpati para sahabat kepada keadaan Rasulullah. Nah, apa sih sikap simpatik itu? Ya, simpatik itu adalah perasaan tertarik kepada orang lain dikarenakan kelebihan atau karena hal tertentu sehingga ikut merasakan apa yang dialaminya. Orang yang memiliki sikap simpati akan mudah tumbuh perilaku kerjasama, tolong-menolong, serta perhatian terhadap apa yang menyebabkannya bersimpati. Salah satu contoh sikap simpatik adalah memberikan ucapan selamat kepada teman yang memperoleh prestasi atau memberikan perhatian dan bantuan kepada teman yang sedang mendapatkan suatu musibah. Oke, kita lanjutkan terhadap sikap simpatik. Ya, contoh sikap simpatik itu seperti apa? Nah, berikut beberapa contoh sikap simpatik dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita laksanakan. Contohnya, menjenguk teman kita yang sedang sakit, memberikan ucapan selamat kepada teman yang berhasil, memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan bantuan, meminjamkan buku atau pena kepada teman yang membutuhkan, ikut menyumbang dalam kegiatan sekolah, dan melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Lalu apa sih hikmahnya kita kalau kita itu bersikap simpatik? Nah, hikmahnya kita bersikap simpatik yakni kita melatih sikap kepedulian kita. Lalu bisa juga memperkuat hubungan persaudaraan antara teman maupun antara dengan kita, keluarga kita maupun dengan guru kita. Lalu terjalinnya hubungan yang harmonis antara sesama, mengurangi jumlah kejahatan karena berhubungan dengan baik, lalu terhindar dari pemusuhan. Nah, itu salah satu hikmah kita apabila kita bersikap simpatik. Oke, selanjutnya salah satu akhlak terpuji adalah toleransi. Ya, apa sih toleransi itu? Toleransi secara bahasa itu tenggang rasa. Istilahnya itu tenggang rasa itu adalah tenggang rasa terhadap pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Hal ini dilakukan karena manusia itu diciptakan oleh Allah secara beragam dengan kelebihan dan juga kekurangan. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menghargai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam setiap diri manusia. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling menghargai antar pemeluk agama. Jika ada orang yang tidak seagama atau berbeda agama sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya, kita harus menghargai dan kita harus menghormati kepercayaannya. Begitu pula sebaliknya, jika kita orang Islam sedang melakukan ibadah, orang di luar Islam sehendaknya bisa menghargai dan menghormati kepercayaan oleh orang Islam. Ini seperti dalam surat Al-Kafirun ayat akhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu
dan juga untukku agamaku. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita bisa melakukan sikap toleran ini dengan tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan sekitar, seperti mengeraskan corong ya dalam musola ataupun masjid ketika malam hari, karena itu akan mengganggu umat yang lain yang sedang nyenyak tidurnya. Kita selanjutnya adalah saling menyayangi antar sesama. Kita sesama manusia harus saling menyayangi, baik itu orangnya beragama Kristen, orang itu beragama Buddha, orang itu beragama Hindu. Kita harus wajib menyayangi orang tersebut. Kita juga harus menghargai perbedaan yang ada di setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia ini. Jangan mentang-mentang kita sukunya yang paling banyak, suku Jawa, melecehkan orang yang bersuku Sunda, melecehkan orang yang bersuku Betawi, melecehkan orang yang bersuku Dayak, melecehkan orang yang bersuku Papua. Nah, ini adalah salah satu sikap yang tidak memiliki rasa yang tenggang rasa. Tidak membanggakan diri atas kelebihan yang kita miliki. Kita tidak boleh membanggakan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Allah dan juga nanti kembalinya akan kepada Allah. Kita juga tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Nah, orang yang sholat itu tidak boleh diganggu, apalagi senyum-senyum. Terus orang itu tidak fokus dalam sholatnya, sehingga mengganggu orang sholat itu bisa dikatakan dengan orang yang tidak memiliki rasa tenggang rasa. Oke, hikmah kita bersikap toleran. Ya, toleran ini akan menciptakan ketenangan, menciptakan keharmonisan, lalu menimbulkan persatuan, lalu memperoleh kemudahan dan juga mempererat tali persaudaraan. Oke, ini adalah sikap terpuji toleransi. Selanjutnya yakni sikap hidup rukun. Ya, di Indonesia ini kita harus hidup secara rukun. Nah, kerukunan itu merupakan suasana kehidupan yang aman, yang tentram, dan saling kerjasama antara anggota masyarakat. Semua orang harus hidup rukun. Hidup rukun harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Hidup rukun diawali dengan rukun dengan keluarga, lalu rukun dengan teman, dengan tetangga, dan juga dengan masyarakat. Akhirnya kita akan merasakan manfaatnya untuk menjadi bangsa yang rukun. Nah, manfaat kita memiliki hidup rukun yang pertama adalah menghasilkan komunikasi yang baik antara teman, dengan keluarga, dengan masyarakat. Lalu kehidupan kita juga lebih harmonis, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada saling benci, tidak akan ada saling meneror. Lalu juga keadaan lebih aman dan juga tentram. Lalu menghindari juga perselisihan, kita juga akan memiliki banyak teman. Nah, itu keempat dari sikap terpuji kita yang wajib kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah simpatik, yang kedua adalah apa tadi? Toleran. Ya, toleran. Yang ketiga adalah berbaik sangka. Nah, yang terakhir adalah hidup rukun. Nah, itu adalah sikap terpuji yang wajib kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang terakhir adalah ada soal terkait seberapa jauh pengetahuan kalian setelah saya menjelaskan dengan panjang dan lebar materi terkait indahnya untuk kita berakhlak terpuji. Oke, soal yang pertama, mengapa kita harus berprasangka baik kepada orang lain? Nomor 2, apa saja manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan toleransi dalam beragama? Yang keempat, bagaimana contoh sikap simpati kepada teman? Yang kelima, bagaimana contoh sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekian pembelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang kita pelajari dapat memberikan keberkahan bagi kita
Apabila saya ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.